jelas. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini saya akan menjelaskan workshop tentang jalan keselamatan. Sebelum itu, mari kita siapkan Alkitab kita dan kita persiapkan hati kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur karena Tuhan mengizinkan kami ada dalam pelatihan ini, di mana kami sudah boleh menerima materi dalam forum. Dan sekarang kami akan workshop. Tuhan, biarlah waktu ini menjadi waktu bagi kami untuk lebih berkonsentrasi lagi kepada Injil. Biarlah waktu ini firman Tuhan diberitakan, biarlah waktu ini juga segala otoritas kuasa kegelapan setan dihancurkan dalam nama Yesus Kristus. Persiapkanlah kami, Tuhan, biarlah kami dapat menerima firman Tuhan dengan kepenuhan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, mari pada kesempatan ini saya akan mulai menjelaskan tentang jalan keselamatan. Sebelumnya memang mungkin teman-teman mahasiswa maupun para dosen yang bergabung di sini sudah mengikuti penjelasan jalan keselamatan, tapi setiap kali kita belajar jalan keselamatan ada hal yang baru yang kita sadari. Sebab itu, mari kita pelajari jalan keselamatan sekali lagi. Nah, sesuai dengan yang kemarin Pendeta Sin sampaikan kepada kita, bahwa pada tahun 1973 Dewan Gereja Dunia mengadakan konferensi mereka, dan mereka mendefinisikan ulang apa itu keselamatan. Tetapi hari ini kita akan melihat keselamatan dari sudut pandang Alkitab, keselamatan yang Alkitabiah. Dan mereka mengatakan bahwa ada banyak jalan yang seperti gunung, tapi melalui Alkitab kita akan menyadari bahwa hanya ada satu jalan. Dan siapakah jalan itu? Yohanes pasal 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan itu. Tuhan Yesus mengatakan, dialah jalan itu, jalan keselamatan bagi kita. Tidak ada seorang pun yang datang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu Kisah Rasul 4 ayat 12 menyatakan bahwa hanya ada satu nama yang di dalamnya kita beroleh keselamatan, atau dengan kata lain, hanya ada satu jalan keselamatan. Tidak ada jalan lain, tidak ada banyak jalan. Masalahnya adalah bagaimana kita dapat mencapai konklusi ini bahwa hanya ada satu jalan. Oleh sebab itu, mari kita lihat perlahan-lahan. Untuk mengerti kenapa kita perlu satu-satunya jalan keselamatan itu Yesus Kristus itu sendiri, yaitu Injil itu sendiri, kita harus mulai melihat, kelihatan ya, dari manusia mula-mula. Oke, kelihatannya manusia mula-mula. Manusia mula-mula seperti apa yang Tuhan ciptakan? Allah menciptakan manusia. Di sini kita lihat Allah. Siapakah Allah yang menciptakan manusia ini? Yohanes pasal 4 ayat 24 mengatakan, Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi itu Allah sang pencipta kita. Dia adalah roh. Dan seperti itu juga dia menciptakan manusia. Kejadian 1 ayat 27 mengatakan, Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah sendiri. Ketika kita berbicara tentang rupa dan gambar Allah, mungkin banyak teman-teman yang salah berpikir bahwa berarti Allah itu punya rupa, Allah itu punya badan seperti badan kita. Tapi rupa yang dimaksudkan di sini bukanlah tubuh kita secara fisik, tetapi roh kita. Jadi menurut roh Allah, kita diciptakan manusia. Oleh sebab itu, Kejadian pasal 2 ayat 7, ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan tubuh manusia dari debu tanah, lalu menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia sehingga manusia hidup. Oleh sebab itu, 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan bahwa manusia kita memiliki yang namanya tubuh, jiwa, dan roh. Ada yang mengatakan
tubuh dan roh saja tidak masalah. Yang poin yang terpenting sih adalah kita memiliki roh. Oleh sebab itu manusia, kita adalah makhluk rohani. Ini yang mau ditekan di sini, manusia mula-mula kita adalah makhluk rohani. Kenapa Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk rohani? Adalah supaya dalam roh manusia dapat bersekutu dengan Allah sendiri. Manusia dapat menikmati Allah, menikmati keilahian itu. Oke? Jadi manusia diciptakan Tuhan Allah serupa dan segambar dengan Allah adalah dalam roh manusia. Oke, jadi dalam roh kita ini, daging kita ini lemah, tapi roh kita itu yang menguasai kita. Oleh sebab itu, dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, kita perlu namanya kekuatan rohani. Ini sangat penting bagi kita. Dan Kejadian pasal 1 ayat 28. Lihat di sini. Setelah Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah sendiri, ayat 28 mengatakan Allah memberkati mereka dan Allah berfirman kepada manusia, beranak cuculah, penuhilah bumi, taklukkanlah semua itu. Apa maksud Allah di sini memberkati manusia lalu kemudian berfirman kepada manusia untuk menata layani dunia ini adalah seperti yang dapat kita katakan, Allah menciptakan manusia untuk berkuasa atas seluruh ciptaan yang lain. Jadi di sini ada hubungan antara Allah dengan manusia, hubungan antara Allah dengan manusia. Allah yang adalah pencipta. Dari sudut pandang Allah, manusia hanyalah salah satu dari ciptaan. Juga Allah adalah penguasa. Manusia, meskipun Allah berfirman penuhilah bumi, beranak cuculah, penuhilah bumi dan taklukkanlah semua ciptaan, tapi tetap dari sudut pandang Allah, Allah adalah penguasanya dan manusia adalah wakil penguasa. Juga Allah adalah Tuhan, pemilik dari segala ciptaan yang ada, dan manusia hanyalah hamba. Jadi di sini ada hubungan. Juga dapat kita katakan Allah adalah Bapa, manusia adalah anak, Allah adalah mempelai laki-laki, manusia adalah mempelai perempuan. Dan kita melihat di sini adalah hubungan yang kita nikmati di dalam roh. Oleh sebab itu Kejadian pasal 1 ayat 28 tadi, Allah memberkati mereka. Berkat seperti apa yang Allah berkati kepada manusia? Berkat rohani. Berkat rohani seperti apa? Jadi di sini ada hubungan yang muncul antara Allah dengan manusia, dan berdasarkan hubungan ini ada kewajiban-kewajiban yang harus manusia penuhi dan juga Allah penuhi. Kewajiban manusia adalah manusia harus sebagai ciptaan harus patuh, harus bergantung 100% bergantung kepada Tuhan. Itulah sebabnya kalau Tuhan berfirman jangan makan, ya jangan makan. Jadi di dalam hubungan dengan Tuhan itu tidak ada yang namanya demokrasi, tidak ada. Kemudian sebagai wakil penguasa, manusia harus taat. Ibarat Tuhan sebagai bos, kita manusia sebagai manajer, kita harus taat kepada bos kita, harus taat kepada penguasa kita. Kalau Tuhan maunya apa, ya manusia harus ikuti, tidak ada demokrasi di sini. Kemudian sebagai hamba harus melayani. Oke, sebagai hamba harus melayani. Maka ketika manusia dapat memenuhi kewajiban manusia seperti ini, Allah akan bertindak sebagai Allah bagi manusia, yaitu Allah akan memberkati manusia dengan berkat rohani. Inilah yang saya maksud, berkat rohani. Berkat rohani, ingat baik-baik, berkat rohani. Supaya apa? Supaya dengan berkat rohani yang manusia nikmati ini, manusia dapat berkuasa
dan menaklukkan atau menata layani, mengelola, mengurus segala ciptaan yang lain. Maka ciptaan lain akan memberikan, mendatangkan berkat fisik dan materi bagi manusia. Oke. Supaya manusia dapat menaklukkan, berkuasa, dan melayani, mengelola semua ciptaan lain ini, manusia perlu satu hal yang namanya berkat rohani. Berkat rohani seperti apa? Berkat rohani yaitu kuasa, yaitu hikmat, dan kasih. Kasih Allah, inilah berkat-berkat rohani yang manusia perlukan. Karena manusia itu bukan ciptaan yang diciptakan untuk bergantung sendiri. Kita memerlukan sesuatu yang lebih besar dari kita. Kita ini diciptakan Tuhan untuk seperti ini, bergantung 100% kepada Tuhan. Inilah yang kita sebut secara teologi, kita katakan teosentris, atau berpusat kepada Tuhan 100%. Dan inilah prinsip penciptaan bagi manusia. Ketika manusia memelihara prinsip ini, teosentris ini, berpusat kepada Tuhan ini, maka manusia akan bahagia. Jadi sekaligus inilah syarat untuk manusia bahagia. Bahkan dapat hidup dalam kekekalan dengan Allah sendiri. Inilah manusia mula-mula yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Oke. Jadi ingat baik, di sini ada kosakata yang penting, teosentris dan berkat rohani. Kita harus berpusat kepada Tuhan sehingga kita diberikan berkat rohani untuk berkuasa dan menaklukkan segala ciptaan yang mengelola bumi ini, dan juga untuk hidup bersama dengan Allah dalam kekekalan. Oke, ini saya hapuskan. Ingat baik-baik hal ini. Ini pun oleh sebab itu Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai 8 mengatakan kita manusia ini diciptakan hanya sedikit lebih rendah daripada Tuhan sendiri, bahkan Tuhan memahkotai kita dengan hormat dan kemuliaannya. Dan setelah Tuhan menciptakan manusia, prinsip yang tadi saya gambarkan di sini itu sedang dinyatakan Tuhan bagi manusia melalui sebuah perjanjian. Perjanjian dalam Kejadian pasal 2 ayat 17. Saya akan membaca ayat ini, Kejadian pasal 2 ayat 17. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17 mengatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya, pastilah engkau mati. Ingat tadi yang saya jelaskan, ada dua hal, teosentris dan berkat rohani. Jadi di dalam teosentris ini tidak ada namanya demokrasi. Ketika Tuhan berikan perjanjian ini, ya sudah, manusia harus jaga. Tidak boleh manusia tanya untuk apa. Kenapa Tuhan larang manusia untuk makan buah pengetahuan yang baik dan jahat? Tidak boleh. Tapi kenapa Tuhan melalui buah pengetahuan yang jahat ini, Tuhan sedang mengizinkan kita untuk mengerti tentang prinsip tadi, hubungan tadi antara Allah dengan manusia. Jadi pohon pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan untuk menyatakan hubungan, hubungan yang berpusat kepada Tuhan. Disinilah muncul masalah. Jadi ketika Tuhan menciptakan seperti ini, dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang terakhir itu, Kejadian pasal 1 ayat yang terakhir, Tuhan Kejadian pasal 1 atau pasal 2, Tuhan katakan ini baik adanya, sempurna. Jadi ciptaan Tuhan seperti ini sudah sempurna. Tetapi disinilah muncul masalah. Masalah seperti apa? Ini poin yang kedua. Masalah mendasar. Masalah fundamental.
masalah. Masalah fundamental seperti apa? Kejadian pasal 3 ayat 1-6. Ada sebuah peristiwa yang terjadi di sini. Peristiwa seperti apa? Jadi ingat perjanjian ini, Tuhan berfirman, janganlah kau makan buahnya atau kau raba buahnya. Pada hari kau makannya pastilah engkau mati. Tapi di Kejadian pasal 3 ayat 1-6 ini ada iblis yang datang dalam ular. Dia datang kemudian dia memanfaatkan perjanjian ini untuk menggoda manusia, menguji manusia. Jadi Kejadian pasal 3 ayat 1-6 mengatakan bahwa ular datang, terus ular tanya, oh semua pohon dalam taman ini kamu tidak boleh makan ya? Hawa mendengar perkataan itu, Hawa menjawab seperti ini, oh tidak, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, kecuali tentang buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Karena pada hari kamu makannya, kami mungkin mati. Jadi di sini ada perbedaan antara firman Tuhan di Kejadian 2 ayat 13 dengan perkataan Hawa di Kejadian pasal 3 ayat 1-6 ini. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan ada suatu rasa ketidakpuasan yang dimiliki oleh Hawa. Hawa mulai bertanya-tanya, kenapa Tuhan menciptakan buah pohon pengetahuan ini? Jadi ini sesuatu yang aneh kan? Jadi Tuhan berfirman, pada hari kamu makannya, kamu pasti mati. Tapi Hawa ini memiliki rasa kurang puas. Kenapa ya? Ada sesuatu di sini. Melihat Hawa yang seperti ini, Kejadian pasal 3 ayat 4-5, setan menangkap ada ketidakpuasan, ada rasa tidak percaya kepada firman Tuhan itu. Oleh sebab itulah setan katakan, tidak. Begitu katakan, sekali-kali tidak. Pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Disinilah letak kebohongan setan. Semua masalah itu kita lihat ayatnya yang ke-4-5. Jadi di sini mendengar perkataan setan itu, kemudian Hawa mulai melihat buah itu. Oh iya ya, buah itu Alkitab katakan menarik hati dan memberikan pengertian. Jadi Hawa melihat buah ini ada sesuatu ini. Akhirnya dimakanlah buah itu, bahkan diberikan juga kepada Adam. Jadi kisah ini pasti teman-teman sudah tahu. Tapi peristiwa apa yang terjadi secara rohani di balik Kejadian pasal 3 ini? Yang tadi Allah, manusia, dan ciptaan diciptakan untuk teosentris. Melalui peristiwa ini, manusia sedang mendeklarasikan bahwa manusia ingin sama seperti Allah. Manusia tidak mau lagi patuh bergantung melayani Allah, melainkan manusia ingin sama seperti Allah. Jadi ini adalah pelanggaran yang terjadi bagi manusia, merusak hubungan antara Allah dengan manusia itu. Oke. Di sinilah peristiwa itu. Hosea pasal 6 ayat 7 mengatakan mereka melanggar perjanjian. Perjanjian yang dibaliknya menyatakan tentang hubungan. Oleh sebab itu dengan kata lain, mereka merusak hubungan antara manusia dengan Allah. Manusia mendeklarasikan tidak mau lagi bertunduk, taat, bergantung, tidak mau lagi melayani Allah. Tapi kami ingin menjadi Tuhan atas diri kami sendiri. Dari sinilah semuanya berawal. Oke? Dan inilah yang menjadi masalah mendasar bagi kita semua. Saya punya sebuah ilustrasi. Saudara pernah lihat bayi yang baru lahir kan? Ada bayi kembar. Tapi meskipun bayi kembar ini baru lahir, mereka sudah bisa saling berebutan. Siapa yang mengajarkan mereka seperti itu? Tidak ada. Karena apa? Karena instingnya. Jadi berpusat pada diri sendiri ini. Ini menjadi seperti darah, nyawa kita. Tidak akan pernah bisa lepas selama kita hidup.
ini menjadi masalah mendasar bagi kita. Saudara mau belajar kemanapun juga, mau terima gelar apapun juga, tapi masalah ini, penyakit ini tidak akan pernah bisa disembuhkan. Oleh sebab itu, Roma pasal 5 ayat 12 mengatakan, oleh satu orang dosa ini telah masuk ke dalam dunia ini. Oleh dosa ialah juga maut. Oleh sebab itu dosa ini telah menjalar kepada semua manusia, dari Adam sampai kepada kita saat ini. Dosa mula-mula. Dosa mula-mula ini bukanlah dosa yang kita perbuat atau kita lakukan, melainkan bahkan sebelum kita lahir pun kita sudah mewarisi dosa ini. Saudara mau lahir sebagai orang Kristen atau orang bukan Kristen, tetap mewarisi dosa mula-mula ini. Dan sebagai akibatnya, ada 3 hal yang manusia alami. Yang pertama, manusia telah terpisah dari Allah. Efesus 2 ayat 1 mengatakan, kamu sudah mati dalam dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Kemarin pendeta sudah jelaskan ya, kematian yang dimaksudkan di sini adalah keterpisahan dari Allah. Kematian secara rohani, meskipun kita hidup, tapi secara rohani kita ini mati, terpisah dari Allah. Terpisah dari Allah. Karena rohani kita mati, maka kita pun hidup terus dalam dosa. Kita sudah hidup menurut kita sendiri. Kita ingin menjadi Tuhan bagi diri kita sendiri. Ya sudah, terserah kita. Tidak perlu Tuhan lagi. Jadi yang kita lakukan dari buka mata sampai tutup mata itu adalah dosa. Tidak akan pernah dapat tersembuhkan dosa ini bagi kita. Bahkan kita mengatakan Yohanes 8 ayat 44, kita hidup di dalam budak setan. Kita hidup di dalam perbudakan setan. Inilah 3 masalah mendasar yang tidak ada seorang pahlawan pun juga. Saudara tahu pahlawan kan, superhero. Dikatakan mereka punya kekuatan super, tapi meskipun semua pahlawan di dunia ini pasti akan mati juga. Tidak ada orang yang bisa keluar dari masalah mendasar ini. Oke, oleh sebab itu kita manusia setelah peristiwa kejadian pasal 3, kita benar-benar tidak ada pengharapan, tidak ada jalan keluar. Oleh sebab itu hidup kita itu seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, karena memang kita tidak mengenal Tuhan. Dan status orang yang tidak percaya. Saudara pasti sudah kenal dengan baik status ini, karena kita dulu hidup di dalamnya. Yohanes 8 ayat 44 mengatakan, bapamu adalah iblis. Kamu hidup menuruti keinginan-keinginan bapamu. Oke. Yang kedua, karena kita adalah anak-anak iblis, kita tidak punya pilihan lain selain mengikuti apa yang dikatakan oleh Bapa kita. Apa yang dikatakan olehnya selalu adalah penyembahan berhala. Keluaran 20 ayat 4-5. Penyembahan berhala. Lihatlah orang-orang yang menyembah berhala. Mereka yang menyembah patung, menyembah pohon, atau menyembah dirinya sendiri, menyembah uang. Di balik berhala itu ada siapa? Ada iblis. Karena kitalah anak-anak iblis dulu, bukan lagi sekarang. Tapi Keluaran 20 ayat 4-5 mengatakan bahwa Tuhan akan membalaskan penyembahan berhala itu sampai kepada generasi-generasi berikutnya, generasi-generasi ketiga dan keempat dari orang yang memusuhi Tuhan. Oleh sebab itu, ini yang terus mengalir dalam keluarga kita. Jadi penyembahan berhala ini tidak mudah untuk hilang. Bahkan meskipun seseorang itu tidak ingin menjadi dukun sekalipun, tapi ada roh yang membuat dia harus menjadi dukun. Kalau tidak, maka dia sakit. Kalau tidak, maka dia ada sesuatu yang terjadi dalam dirinya. Dan seperti ini terus-menerus terjadi sehingga kita hidup tidak ada damai sejahtera, mengalami masalah mental,
Matius pasal 11 ayat 28. Tuhan Yesus berkata, marilah kepada aku yang berletih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Kenapa Tuhan katakan seperti ini? Karena kita berletih lesu dan berbeban berat. Hari-hari ini banyak sekali terjadi. Orang tua bunuh diri mengajak anaknya. Ataupun di Amerika, orang keluar di jalan bawa senjata, tembak sana-sini. Banyak orang yang bunuh diri karena tidak tahan secara mental. Kenapa hal itu bisa terjadi? Sebenarnya ini adalah hal yang alami. Karena manusia hidup dalam masalah yang tidak pernah dapat terselesaikan. Masalahnya kita berpikir inilah masalah kita, tapi sebenarnya bukan. Ini hanyalah tanda dan gejala dari masalah kita yang sebenarnya. Kejadian pasal 3 itu masalah fundamental kita, dosa mula-mula. Oke? Dan pada akhirnya kita akan juga mengalami masalah fisik. Ingat tadi 1 Tesalonika 5:23 mengatakan manusia adalah tubuh, jiwa, dan roh. Roh manusia sudah mati, mental, jiwa manusia sudah mati. Oleh sebab itu tubuh manusia pun mati. Kisah Rasul pasal 8 ayat 4-8. Semakin berkembangnya dunia ini, semakin berkembangnya sains, tapi kok kenapa ada penyakit-penyakit yang baru yang bahkan kita tidak tahu apa namanya, apa obatnya. Bahkan lihat sendiri virus corona begitu menguasai dunia ini, karena ini adalah sesuatu yang normal ketika manusia hidup terpisah dari Tuhan, ketika manusia hidup dalam dosa dan dibawa kekuasaan setan. Inilah yang normal terjadi bagi manusia. Sebab kelihatannya tidak ada solusi. Nah, pada akhirnya kita pun akan mati dan dihakimi. Lukas pasal 16 ayat 19-31. Seperti Lazarus dan orang kaya kan. Lukas pasal 16 ayat 19-31. Juga Ibrani pasal 9 ayat 27 mengatakan manusia itu diciptakan untuk mati satu kali, setelah itu menghadapi penghukuman, pengadilan. Jadi di sini kita lihat bahwa ada orang-orang berpikir kalau saya mati ya mati aja, tapi tidak seperti itu. Setelah mati ada penghukuman yang menanti kita. Ketika kita berada sebagai status kita anak-anak iblis, maka tempat kita akan di dalam neraka bersama-sama dengan iblis. Oke, jadi di sini masalah setelah kematian itu menunggu kita yang hidup dalam penderitaan, hidup dalam masalah yang tidak terselesaikan. Saya berpikir, ya sudah, hidup saya ini sudah terlalu menderita. Oleh sebab itu, ya saya mati saja, lalu selesai. Ternyata tidak seperti itu. Ada masalah yang kita alami ini akan diwariskan. 3:25, masalah yang kita alami akan diwariskan. Buktinya apa? Buktinya kita lihat dalam ini sekaligus menjadi renungan kita. Kita lihat dalam keluarga kita. Kakek saya adalah seorang dukun, maka ayah saya pun seorang dukun. Kakek saya adalah seorang pemabuk, ayah saya pun seorang pemabuk. Kakek saya pintar, tapi saking pintarnya tidak bisa apa-apa, gagal. Ayah saya pun sama. Kakek saya mengalami penyakit mental. Om saya juga sama. Jadi seperti inilah terus mengalir dalam keluarga kita dan tidak ada hasilnya, tidak ada akhirnya bagi kita. Akan terus berulang-ulang terjadi. Tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Hidup dalam situasi yang tidak mengenakan seperti ini, kita mulai berupaya karena kita ini manusia yang terbatas, kita mencoba dengan upaya-upaya manusia pun yang terbatas. Upaya manusia yang terbatas. Kemarin pendeta jelaskan, kita mulai dengan agama. Tapi agama itu apa? Inti dari agama adalah manusia yang sudah terpisah dari Tuhan. Kita ingin datang kepada Tuhan dengan kekuatan kita. Tidak peduli betapa lemahnya kita ingin cari Tuhan. Karena apa? Karena seperti itulah kita diciptakan. Kita makhluk rohani yang tidak bisa
berdiri sendiri, kita perlu berkat rohani untuk mempertahankan hidup kita. Oleh sebab itu Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan Tuhan sudah menaruh kekekalan dalam hati kita. Kekekalan, ruang kosong di mana Tuhan sendiri yang dapat mengisinya. Kita mau berupaya dengan apapun juga, tidak ada kepuasan dalam hati kita. Kita berupaya dengan agama, tapi juga tidak ada hasilnya bagi kita karena agama adalah ciptaan manusia. Oleh sebab itu Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45. Saudara tahu semua agama di dunia ini mengajarkan segala sesuatu yang baik kan? Harus jaga moral, harus jaga perbuatan, harus jaga sikap, harus menjaga ritual agamanya. Setiap Jumat harus datang ke masjid, harus membaca kitab suci dengan baik. Jadi semua ini menjadi sebuah ritual agama yang tidak ada sebenarnya tidak membawa keselamatan bagi kita. Alkitab menyatakan itu dalam Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45. Orang yang menjalankan agama itu seperti sebuah rumah yang ditata bersih, diatur rapi, tapi tidak ada yang tinggal. Memang ketika diatur rapi, roh jahat itu pergi meninggalkan rumah kosong ini, tapi kosong, tidak ada yang tinggal. Akhirnya dia datang membawa 7 roh yang lebih jahat lagi untuk menghancurkan rumah. Itulah agama. Kita menjalankan kehidupan agama kita, tetapi tanpa Injil, maka lihat saja hasilnya. Meskipun pergi ke gereja Kristen sejak lahir, tapi tidak memiliki Injil, pada akhirnya binasa juga. Meskipun sudah melayani sebagai pendeta puluhan tahun, tapi pada akhirnya mati, dan dalam gereja terjadi konflik, semuanya runtuh juga. Itulah gereja-gereja pada zaman ini. Kristen telah menjadi sebatas agama. Berikutnya kita berupaya dengan ini yang terkait dengan agama, kita berupaya memelihara hukum Taurat, legalisme. Tapi Roma pasal 3 ayat 20, Paulus katakan, jangan berpikir bahwa dengan mentaati hukum Taurat kita dapat diselamatkan. Justru sebaliknya, melihat kepada hukum Taurat, kita berpikir bahwa kita ini adalah orang berdosa. Siapa yang dapat memelihara hukum? Orang Yahudi mereka mencoba untuk memelihara hukum, tapi tidak ada keselamatan di dalamnya. Sehingga dengan mentaati hukum, norma yang ada dalam kehidupan kita, memang kita dapat hidup baik, tapi itu tidak mendatangkan keselamatan jiwa bagi kita. Karena itu, dengan hal ini semua tidak dapat menyelesaikan masalah fundamental ini. Ingat, salah satu dari masalah kita adalah setan. Setan ini saja tidak kelihatan bagi mata kita. Bagaimana dapat kita kalahkan? Bagaimana dapat kita ikat setan? Hanya dengan metode-metode yang manusiawi seperti ini. Oleh sebab itu, ini pun yang terus kita tekankan, perbuatan baik. Berbuat baik, beramal bahasanya, beramal. Tapi apakah dengan amal kita itu akan membawa keselamatan jiwa bagi kita? Tidak. Yesaya pasal 66 ayat 6 mengatakan perbuatan baik. Kalau ayat ini mengatakan kesalehan. Tahu kesalehan itu perbuatan baik yang hampir sempurna baru dapat dikatakan orang saleh. Tak ada kan orang saleh yang tidak berbuat baik. Jadi perbuatan baik orang yang saleh sekalipun, tapi di hadapan Tuhan, kesalehannya itu seperti kain kotor yang nggak ada harganya, nggak ada gunanya sama sekali. Oleh sebab itu, semua upaya manusia ini tidak mendatangkan keselamatan bagi manusia. Namun ketika kita berfilsafat sekalipun. Mahasiswa teologi sangat suka filsafat. Tapi ingat baik-baik. Paulus pasal 2 ayat 8. Paulus katakan filsafat itu adalah ilmu duniawi. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak dapat menyelesaikan masalah mendasar manusia ini. Kelihatannya semua ini baik, tapi semuanya juga sia-sia.
juga kita berupaya dengan Injil lain. Matius 16 ayat 13 sampai 14. Injil lain yang pendeta tadi sampaikan, di dalam gereja banyak program yang baik, memberi makan bagi orang yang kelaparan, memberikan sumbangan bagi orang yang kesusahan, tapi tidak ada Injil di dalamnya, tidak menekankan, menyampaikan Kristus dalam, maka tidak ada keselamatan, tidak ada solusi bagi masalah-masalah yang kita miliki dalam kehidupan kita. Tidak ada solusi dalam masalah fundamental yang membuat kita hidup seperti ini. Jadi semuanya berbuah kegagalan, semuanya gagal. Ibarat kita manusia yang ingin datang kepada Tuhan, tapi dengan kekuatan kita sendiri maka kita jatuh juga, karena telah ada jurang yang begitu besar antara manusia untuk datang kepada Tuhan. Dan tadi hubungan yang baik, hubungan yang ada dalam persekutuan rohani sekarang sudah terpisah seperti ini. Oleh sebab itu ini semua berbuah kegagalan. Jika seperti ini maka tidak ada solusi. Kita manusia akan selamanya hidup di dalam 6 status. Orang yang tidak percaya ini tidak dapat menyelesaikan dosa mula-mula ini. Tidak ada solusi dari sudut manusia. Oleh sebab itu manusia ya sudah terbatas sampai di susah. Tuhan sendiri yang berketetapan, yang memutuskan untuk menyelamatkan manusia. Oleh sebab itu kelihatan di sini keselamatan itu, keselamatan dari keselamatan Allah, keselamatan dari Allah sekaligus ini menunjukkan upaya manusia dan kegagalan manusia. Karena manusia tidak sanggup, sehingga Allah sendiri yang harus menyelamatkan. Saudara hafal betul ayat ini, Pak. Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini jangan sampai ayat hafalan bagi kita semua, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita lihat dari sini supaya jangan menjadi ayat hafalan. Dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Kasih Allah akan dunia. Ketika kita berbicara tentang kasih, kasih seperti apa? Dengan kasih yang manusia miliki dalam keterbatasannya, tidak akan pernah dapat mengerti kenapa, bagaimana kasih ini. Kasih yang kita manusia kenal adalah kasih yang bersyarat. Contohnya, saya mengasihi kalian karena saya mengenal kalian. Seandainya saya tidak mengenal kalian, apakah saya bisa mengasihi kalian? Belum tentu, karena kasih saya terbatas. Saya mengasihi seseorang itu karena dia adalah keluarga saya. Seandainya dia bukan keluarga saya, belum tentu kita bisa mengasihi. Jadi ada syarat di sini. Bagaimana dengan kasih Tuhan? Kalau seandainya Tuhan memiliki konsep kasih sekecil konsep kasih yang kita miliki, maka tidak mungkin Tuhan dapat mengasihi kita. Kejadian pasal 3 ini bukan sebuah peristiwa biasa, tapi ini adalah pengkhianatan. Bayangkan, kita manusia menciptakan sebuah barang, ibarat sebuah HP. Lalu tiba-tiba HP ini mengatakan bahwa dia mau lebih hebat daripada manusia, dia mau menjadi sama seperti manusia. Dari sudut pandang kita marah nggak? Saya yang ciptakan kamu, masa kamu menjadi sama seperti saya? Dari sudut pandang Tuhan, coba kita bayangkan, Tuhan menciptakan manusia. Suatu ketika manusia berpikir untuk bahkan lebih menyamai penciptanya. Ini sebuah pengkhianatan ini sesuatu yang tidak patut, yang sangat tidak boleh terjadi dan tidak termaafkan bagi kita. Kita mungkin di sini sulit untuk kita mengerti, oleh sebab itu kita umpamakan kasih antara sepasang kasih. Tuhan, saya tadi katakan Tuhan seperti mempelai laki-laki, kita seperti mempelai perempuan, suami istri di sini. Suatu ketika istri mengatakan, saya tidak mau lagi dengan kamu, saya mau pergi aja, saya mau
seseorang yang lain, setan. Lalu apakah sebagai suami kita dapat memaafkan istri kita itu? Dengan kasih manusia kita tidak dapat memaafkannya, kan sulit sekali, meskipun dari gereja pun kita bilang maafkan, tapi jika itu saudara alami sangat sulit bagi kita, karena itulah kasih kita untuk orang seperti itu, untuk itulah kita perlu namanya berkat rohani. Oke, jadi kasih di sini, dengan kasih kita manusia kita tidak dapat memahami konsep kasih Allah itu, sebab itu namanya adalah kasih agape, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak ada syaratnya untuk dikasihi, tapi tetap dia dikasihi. Bayangkan, Tuhan sendiri yang telah kita hianati, tapi Tuhan masih mau, bahkan kita yang hidup dalam ibaratnya perselingkuhan kita dengan setan, tapi Tuhan masih mau mengasihi kita yang telah berselingkuh itu. Tidak dapat kita mengerti kasih Tuhan ini dengan pikiran kita manusia. Allah Tritunggal yang mengasihi kita. Lalu dunia seperti apa nih? Katakan Yohanes 3:16 ini, ketika kita berpikir tentang dunia, jangan berpikir tentang pohon atau binatang, tapi dunia dimasukkan di sini adalah manusia, adalah kita yang hidup di dalam 600 orang tidak besar, kita yang hidup di dalam dosa mula-mula ini. Tuhan masih mau mengasihi kita. Sebab inilah kita kenal sebagai kasih Allah. Sekarang saya katakan pada kalian, saya mengasihi kalian. Oh, iya, oke. Dan sudah, seperti itu saja. Itu hanya menjadi lip service, tidak ada buktinya. Jadi kalau saya mengatakan mengasihi kalian, tapi tidak ada apa-apa yang saya lakukan bagi kalian, maka itu adalah kasih apa ya? Kasih yang palsu. Itu bukanlah kasih yang benar-benar kasih. Tapi di sini Tuhan mengasihi kita, dinyatakan kasih Tuhan itu melalui Roma pasal 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati bagi kita. Dan ayat ini mengatakan Allah menyatakan kasih-Nya. Jadi perwujudan dari kasih Tuhan itu adalah Kristus. Perwujudan kasih Allah bagi kita adalah Kristus. Di sini katakan Kristus. Wujud dari kasih Allah bagi kita adalah Kristus. Masalahnya di sini Kristus. Ketika Paulus katakan di sini Kristus yang dalam perjanjian lama adalah Mesias, Paulus katakan juga dalam Kolose pasal 2 ayat 2, dan Paulus katakan Kolose pasal 2 ayat 2 bahwa Kristus ini adalah rahasia Allah. Dan Efesus pasal 3 ayat 4, Paulus katakan, tapi aku sudah menyadari rahasia Allah ini. Paulus katakan Kristus ini rahasia Allah. Rahasia seperti apa yang namanya rahasia, itu tidak semua orang tahu. Tapi rahasia ini adalah sesuatu yang penting, yang tidak dibukakan begitu saja, tapi ada sesuatu makna di baliknya. Di Kristus, maknanya, arti dari kata Kristus adalah yang diurapi. Yang diurapi. Yang diurapi ini apa? Ini adalah sebuah jabatan. Ada 3 jabatan yang diurapi. Jabatannya adalah raja, imam, dan nabi. Nabi, imam, dan raja. Nabi, imam, dan raja. Saudara kalau baca buku-buku teologi juga akan menemukan 3 jabatan Kristus ini. Tapi Paulus memaksudkan di sini, Paulus katakan rahasia. Rahasia apa yang terkandung dalam 3 jabatan Kristus ini? Mari kita lihat. Dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19-22. Kita akan buka Alkitab kita, lalu kita baca Ibrani pasal 10 ayat 9-22. Saya harap semua saudara membuka ayat ini, karena ini adalah bagian terpenting dari apa yang kita pelajari di sini.
Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 22 akan saya bacakan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ayat ini dikatakan, jadi sekarang kita dapat masuk ke dalam ruang maha kudus, karena dia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita, yaitu dirinya sendiri. Maksudnya apa di sini? Saya kok tidak dapat mengerti maksudnya apa di sini. Apa hubungannya tabir, jalan yang baru, ruang maha kudus ini maksudnya apa? Untuk mengerti maksud dari ayat ini, mari kita lihat dalam perjanjian lama. Perjanjian lama, di sini saya gambarkan ada sebuah bait Allah. Di dalam bait Allah ini ada namanya ruang kudus, di mana semua orang bisa masuk. Tapi di dalamnya juga ada namanya ruang maha kudus, di mana tidak semua orang bisa masuk, bahkan hanya orang-orang tertentu pada waktu-waktu tertentu yang dapat masuk, yaitu imam kepala. Imam biasa pun tidak dapat masuk. Kenapa? Karena di sana ada hadirat Allah. Hadirat Allah yang kudus, jika dihampiri oleh manusia yang berdosa ini, maka apa yang terjadi? Saat itu juga imam yang masuk sembarangan dapat mati dengan seketika. Oleh sebab itu, dalam perjanjian lama, dalam waktu-waktu tertentu, imam kepala dia harus membersihkan dirinya terlebih dahulu, baru dia dapat masuk ke dalam ruangan itu. Bahkan tidak bisa bebas masuk. Kenapa? Karena jika di dalam berbuat kesalahan, pasti dia mati. Lalu siapa yang mau masuk mengambil mayatnya? Oleh sebab itu, sebelum imam kepala itu masuk, di badannya sudah diikat dengan tali dan juga dikasih bel. Jadi kalau dari luar mereka dengar, oh belnya masih bunyi, berarti imamnya masih hidup. Tapi kalau belnya sudah tidak bunyi, imamnya sudah mati. Tinggal ditarik aja talinya karena sudah diikatkan pada badannya. Saudara renungkan baik-baik di sini. Di sana ada hadirat Allah. Tapi di sana Allah ada. Tapi kenapa mau hadir dalam hadirat Allah saja begitu susah? Kenapa? Ingat, karena kita telah terpisah dari Allah. Kita telah kehilangan roh yang Allah berikan bagi kita. Roh kita sudah mati. Roh yang tadi dapat bersekutu kepada Allah itu sudah binasa. Oleh sebab itu kita telah terpisah dari Allah. Dan seperti inilah melalui agama, melalui perbuatan-perbuatan baik manusia, begitu sulit bagi kita untuk dapat datang kepada Tuhan. Tapi Ibrani pasal 10 di sini katakan, Dia, Kristus, telah membuka jalan yang baru dan yang sempurna supaya kita dapat datang kepada Tuhan melalui tabirnya, yaitu tubuhnya sendiri. Ada satu peristiwa ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, apa yang terjadi? Tabir bait Allah itu terbelah menjadi dua. Tabir yang tadinya memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus ini telah terbelah. Artinya setelah kematian Kristus, sekarang siapapun dapat datang kepada Tuhan, dapat masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tidak perlu lagi membersihkan diri, mempersembahkan korban, mempersiapkan jika sewaktu-waktu dalam mati. Tidak perlu lagi seperti itu, karena sekarang siapapun dapat datang kepada Tuhan. Dengan kata lain, Kristus telah membuka jalan yang baru bagi kita, yang tadinya hidup dalam perbudakan setan, yang tadinya hidup dalam dosa, hidup dalam keterpisahan dengan Tuhan, telah membuka jalan untuk kembali kepada Tuhan. Dengan kata lain, Kristus, dia adalah nabi sejati. Saya tulis ini, nabi sejati. Oleh sebab itu, Yesus sendiri katakan, akulah jalan. Jalan apa? Jalan yang telah menghubungkan kembali yang tadinya terpisah dari Tuhan, sekarang sudah diselesaikan. Inilah rahasia yang dimaksudkan Paulus ini. Rahasia Kristus yang pertama adalah Kristus adalah nabi sejati.
Kristus adalah jalan bagi kita yang tadinya telah terpisah untuk datang kembali kepada Tuhan. Dengan kata lain, hubungan ini sudah dipulihkan. Yang tadinya terpisah, ada suatu jurang pemisah di sini, sudah diselesaikan. Rahasia Kristus yang pertama, Nabi sejati. Oleh sebab itu, Yohanes pasal 14 ayat 6, ayat yang tadi kita baca, Yesus katakan, akulah jalan yang menghubungkan manusia dengan Allah. Kalau bukan melalui aku, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa. Rahasia yang pertama, Nabi sejati. Rahasia yang kedua, imam sejati. Kita lihat Ibrani pasal 9, Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-11 sampai 15. Kita baca sama-sama. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Mari kita baca. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ayat 15, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian pertama. Perjanjian yang pertama, perjanjian pertama, kejadian 2 ayat 17 yang telah dilanggar manusia. Dia adalah suatu perjanjian yang baru. Manusia yang tadinya jatuh dalam dosa, yang tadinya Kejadian 1 ayat 15, keturunan perempuan akan datang dan mempersembahkan dirinya. Lalu ayat yang ke-21, sampai dia datang, kita harus terus mempersembahkan korban. Oleh sebab itu, dalam perjanjian lama, harus terus mempersembahkan korban. Dan korban yang dipersembahkan adalah domba atau hewan, dan imam itu mempersiapkan korban untuk dipersembahkan. Tapi ketika Kristus datang, dia tidak membawa domba, dia tidak membawa hewan, dia membawa dirinya sendiri sebagai persembahan yang tidak bercacat. Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 15 menyatakan bahwa Kristus adalah imam sejati. Jadi di perjanjian lama para imam membawa domba, membawa hewan, tapi Kristus imam sejati, dia membawa tubuhnya sendiri sebagai persembahan yang kudus yang tak bercacat, untuk mengadakan memulihkan perjanjian yang telah dilanggar. Dengan kata lain, adalah perjanjian yang kudus dan tidak bercacat, yang menyelesaikan masalah dosa. Oke. Jadi saudara-saudara, dalam Kristus dosa kita telah diampuni. Ini pun adalah penggenapan dari Roma pasal 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup itu, Kristus itu, telah memberikan kemerdekaan bagi kita dari dosa dan maut. Roma pasal 8 ayat 2. Rahasia Kristus yang ketiga, Kristus adalah Raja sejati. Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 16. Mari kita buka Alkitab kita. Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Akan saya bacakan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging,
maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Ayat ini mengatakan ia telah memusnahkan dia, yaitu iblis. Ingat, kita hidup sebagai anak-anak iblis. Ayat 44. Secara rohani kita sudah mati dan kita berada dalam perhambaan iblis. Tapi Kristus datang sebagai raja sejati. Orang raja yang bukan hanya melindungi umatnya dari musuhnya, tapi melindungi umatnya dari iblis, musuh kekekalan kita, bukan musuh manusia, bukan musuh kita di dunia, tapi musuh kita dalam kekekalan juga. Raja sejati. Ini pun Kristus menyelesaikan permasalahan kita. Yang ketiga, setan sudah diselesaikan. Baik. 3 rahasia Kristus. Paulus katakan, Kristus adalah rahasia dan aku telah menyadari rahasia itu. Jika saudara-saudara membaca buku-buku teologi, maka akan menemukan nabi, imam, dan raja. Nah, ini adalah pengetahuan teologi. Tapi apa yang menjadi rahasia di sini? Apa rahasia di balik nabi, imam, dan raja ini? Rahasianya adalah karena Kristus, nabi sejati, imam sejati, dan raja sejati. Dialah yang menyelesaikan masalah fundamental kita. Kita mungkin berpikir bahwa mental saya ini bermasalah, mungkin berpikir kehidupan saya ini bermasalah. Tapi masalah kita bukanlah masalah orang yang tidak percaya ini, bukan di sini. Masalah yang sebenarnya adalah masalah mendasar, dosa mula-mula ini. Saudara mau lahir sebagai orang Kristen ataupun orang yang tidak Kristen, tetap memiliki masalah ini. Karena semua manusia memiliki masalah mendasar ini. Untuk itulah Kristus datang untuk menyelamatkan kita dari masalah mendasar ini. Dan 6 ini hanyalah tanda, gejala, akibat dari masalah fundamental. Jadi kalau kita menyelesaikan masalah fundamental, otomatis masalah ini akan diselesaikan. Masalahnya, kita terus berupaya menyelesaikan masalah orang tidak percaya, kita tidak sadar bahwa apa sebenarnya masalah kita. Oleh sebab itu dari atas hal itu Yesus katakan Yohanes 19:30 sudah selesai. Apa yang diselesaikannya? Inilah masalah mendasar, masalah fundamental, dosa mula-mula diselesaikan dari kita. Ada 3 poin di dalamnya, yaitu terpisah dari Allah, dosa, dan berada dalam otoritas iblis. Inilah rahasia Kristus bagi kita semua. Oke, berikutnya kita akan melihat bahwa Kristus ini bukan datang dalam satu malam. Tuhan tidak berfirman, datanglah Kristus, maka pada saat itu juga Kristus datang. Bahkan Kejadian 3:15 ketika Tuhan berfirman, keturunan perempuan akan datang. Tapi tidak saat itu juga datang, melainkan ada sebuah proses nubuatan yang akan digenapi. Oleh sebab itu Kristus ini adalah Injil yang diberikan bagi kita sejak Kejadian pasal 3:15. Jadi ada nubuat di sana. Nubuat Kristus. Nubuat seperti apa? Kita akan melihat dalam perjanjian lama namanya Mesias. Kejadian pasal 3 ayat 15 mengatakan turunan perempuan akan datang dan menghancurkan kepala iblis, dan iblis akan meremukkan tumitnya. Kejadian pasal 3. Kemudian ini pun ditekankan, diajarkan Tuhan sampai kepada keturunan perempuan itu datang. Ayat ke-21, manusia harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Inilah nubuat Kristus yang pertama.
Injil pertama yang Tuhan berikan bagi kita setelah manusia jatuh. Oleh sebab itu kita kenal adalah Injil pertama atau proto-evangelion. Dan di dalam setelah itu ada begitu banyak nubuatan tentang Kristus yang akan datang. Tetapi ada 3 nubuat penting yang akan saya ungkapkan di sini. Kejadian 3 ayat 15, kemudian Keluaran pasal 3 ayat 18. Keluaran pasal 3 ayat 18. Tuhan berfirman bagi Musa, suruh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan bawalah mereka untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan, memulihkan persembahan korban. Dan kapankah Israel bisa keluar dari Mesir adalah ketika mereka memulihkan persembahan korbannya, memulihkan nubuatan tentang Kristus itu. Ketika mereka mengukuhkan darah domba di depan itu, maka ada kelepasan dari setan, dari Mesir yang mewakili setan itu. Kemudian nubuatan yang ketiga, Yesaya pasal 3 ayat 15, Yesaya pasal 7 ayat 14, Yesaya pasal 7 ayat 14 tentang dinubuatkan bahwa seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki dan engkau akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai. Immanuel. Jadi ada 3 nubuatan penting. Kejadian 3 ayat 15, Keluaran 3 ayat 18, dan Yesaya pasal 7 ayat 14. Nubuatan tentang Kristus yang akan datang. Oke? Masalahnya adalah siapakah Kristus yang akan datang ini? Nubuatan ini telah digenapi melalui Yesus. Dan di sini nubuatan telah digenapi. Penggenapan akan nubuatan itu. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 5. Paulus katakan Mesias itu harus mati dan harus bangkit, dan inilah Yesus yang kuberitakan kepadamu. Jadi nubuat telah digenapi melalui Yesus. Buktinya apa bahwa dia adalah Kristus? Buktinya adalah melalui kelahirannya. Matius pasal 1 ayat 20 ayat 18 sampai 21. Melalui kelahirannya dia membuktikan bahwa dia adalah keturunan perempuan itu. Keturunan perempuan yang bukan berasal dari benih manusia. Kemudian dalam Yohanes pasal 19 ayat 30, sebelum Yesus mati di atas kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Apa maksudnya sudah diselesaikan sih? Masalah besar yang sudah diselesaikan oleh Tuhan. Jadi dengan kematiannya di atas kayu salib, dia menggenapi nubuatan ini. Yang terakhir, Matius pasal 20 ayat 1 sampai 20. Matius pasal 28 ayat 1 sampai 20, dengan kebangkitannya dia membuktikan bahwa dia bukanlah Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Dan inilah Yesus yang Paulus beritakan, yang kita kenal. Yesus adalah Kristus. Jadi siapakah Yesus? Yang nubuat yang telah digenapi, siapakah Yesus? Matius pasal 16 ayat 3 ayat 16, Petrus katakan Yesus adalah Kristus. Jadi Yesus adalah Kristus. Juga 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 5, Paulus katakan Kristus harus mati dan harus bangkit, dan inilah Yesus yang kuberitakan kepadamu. Kisah Rasul pasal 17 ayat 3, Paulus juga mengatakan dia yang telah menampakkan diri kepada Kefas dan kepada 12 muridnya, dialah Yesus. Yesus itulah Kristus. Di sini Yesus adalah Kristus. Siapakah Kristus? Dialah Yesus. Ini penting. Kristus adalah sebuah jabatan dan Yesus adalah sebuah nama. Saya jika mau dikasih nama Yesus juga bisa. Masalahnya adalah saya bukan Kristus. Siapapun bisa dikasih nama Yesus, tapi dia bukan Kristus. Sekarang, bagaimana mungkin Yesus dapat mengerjakan karya Kristus? Kita lihat siapa sih Yesus ini?
Yohanes pasal 1 ayat 14 mengatakan, Dia adalah firman yang telah menjadi daging. Dia adalah Logos yang telah menjadi daging. Kemudian Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Dia memiliki kesetaraan dengan Allah. Dia adalah Allah itu sendiri yang tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik harus dipertahankan. Dia merendahkan dirinya bahkan sampai mati di atas kayu salib. Yohanes pasal 10 ayat 30, Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Oleh sebab itu kesimpulannya, Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, hanya melalui Yesus saja, hanya melalui Yesus yang adalah Kristus, ada keselamatan dari Allah. Kemarin kita menerima materi kan, keselamatan itu apa? Jalan keselamatan. Jadi keselamatan itu dari apa? Disinilah konklusinya bahwa keselamatan itu bukan dari situasi kita, bukan dari kesulitan yang sedang kita alami, tapi keselamatan kita adalah dari masalah mendasar. Oke? Jadi konklusinya keselamatan dari masalah mendasar. Sekarang, bagaimana kita dapat menerima keselamatan ini? Inilah keselamatan yang bersifat objektif. Saudara mau terima atau tidak, tetap Yesus telah menjadi Kristus. Dia telah mati bagi setiap kita. Saudara mau percaya atau tidak, tetap seperti itulah Injil. Sekarang, bagaimana kita dapat menerima Injil ini? Ini yang kita sebut metode Allah. Metode Allah. Allah memberikan keselamatan bagi kita melalui sebuah proses yang namanya kasih karunia dan iman. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Karena kasih karunia oleh iman kamu menerima keselamatan. Jadi di sini ada dua hal. Kasih karunia terlebih dahulu dan kita dapat memiliki iman. Orang-orang yang tidak menerima kasih karunia, mereka tidak dapat menerima keselamatan. Dan kasih karunia ini sudah ditetapkan Tuhan sejak sebelum kita diciptakan pun. Efesus pasal 1 ayat 4 sampai 5, sebelum dunia ini diciptakan, sebelum kita dijadikan, kita telah ditetapkan untuk menerima keselamatan ini. Oleh sebab itu, inilah kasih karunia bagi kita. Kita beriman, percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Setelah itu kita mendeklarasikan iman kita itu di dalam baptis. Banyak perdebatan muncul di sini, baptis selam ataukah baptis percik yang harus kita lakukan. Tapi kita mau melihat lebih dalam lagi, baptis itu apa? Roma pasal 6 ayat 3 sampai 11. Apa makna dari pembaptisan ini adalah menjadi satu dengan Kristus. Saudara mau baptis spesifik atau baptis selam, tapi kalau tidak menjadi satu dengan Kristus, itu sia-sia. Sebab itu esensi dari pembaptisan adalah menjadi satu dengan Kristus. Maka kita pun menerima Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Roh Kudus. Yang dimana Efesus pasal 1 ayat 13 dan Efesus pasal 4 ayat 30. Roh Kudus memeteraikan kita. Kenapa harus dimeteraikan? Ini menandakan kita bahwa kita adalah sah diselamatkan. Kita bukan lagi orang yang hidup di bawah kekuasaan setan, bukan lagi orang yang hidup dalam dosa, bukan lagi orang yang hidup dalam keterpisahan dengan Tuhan. Tapi kita telah menjadi orang yang dibukakan jalannya untuk kembali kepada Tuhan, diampuni dosanya dan dimerdekakan dari setan. Kita sah adalah milik Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita tidak lagi hidup sebagai anak-anak iblis. Di dalam Kristus kita sudah dipindahkan, diselamatkan. Dan kita pun dapat menikmati 7 berkat anak Tuhan. Berkat seperti apa yang dapat kita nikmati sebagai anak-anak Tuhan? Ada status kita dan otoritas kita. Status kita seperti apa? 1 Korintus
pasal 2 ayat 12 mengatakan kita ini tidak menerima roh dunia, melainkan roh Allah sendiri. Kita menerima roh kudus. Sekarang kita menerima roh kudus, dan 1 Korintus pasal 3 ayat 16 mengatakan roh kudus berdiam di dalam kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kita. Jadi kita tidak lagi didiami oleh iblis, kita didiami oleh roh jahat, tetapi kita telah dilepaskan. Sekarang roh kuduslah yang berdiam di dalam kita. Juga dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17 mengatakan bahwa roh kuduslah yang mengajarkan kita akan segala sesuatu. Dialah yang berdiam dalam diri kita, dialah yang membimbing kita. Dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8, roh kudus yang berkarya dalam diri kita. Dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa ketika roh kudus turun ke atas kamu. Jadi roh kudus berkarya dalam diri kita. Inilah status kita. Bukan lagi sebagai orang tidak percaya, bukan lagi sebagai anak-anak iblis, tapi status kita adalah sebagai orang yang memiliki roh kudus. Maka kita memiliki otoritas. Otoritas seperti apa? Otoritas yang pertama, otoritas untuk kita diberikan otoritas. Yohanes pasal 1 ayat 12, otoritas untuk menjadi anak-anak Tuhan. Otoritas seperti apa? Yang pertama, Lukas pasal 10 ayat 19, kita diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan untuk menahan kekuatan musuh. Jadi kita yang tadinya hidup dalam perhambaan oleh setan, kita yang tadinya dikuasai oleh roh jahat, tadinya tidak ada solusi atas kehidupan kita. Sekarang tidak perlu kita sakit lalu pergi cari pendeta, sakit lalu pergi cari dukun, sakit lalu pergi ke hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Tapi sekarang kita sendiri dapat menghancurkan otoritas iblis karena kita diberikan kuasa. Juga yang kedua, kita diberikan kuasa untuk menggerakkan malaikat. Ibrani pasal 10 ayat 14. Anak-anak Tuhan, kita diberikan otoritas ketika kita berdoa. Malaikat Tuhan itu membawa doa kita kepada Tuhan. Malaikat Tuhan itu membawa jawaban doa itu kepada kita. Jadi malaikat Tuhan itu melayani kita. Filipi pasal 3 ayat 20, kita diberikan kewargaan surga. Meskipun kita hidup di sini sebagai orang-orang Indonesia, tapi kewargaan surga, KTP surga itu sudah kita miliki. Jadi tidak ada lagi keraguan di sini. Kemana kita pergi setelah kita mati? Kita adalah anak-anak Tuhan dan kita akan bersama dengan Tuhan dalam kerajaan Allah, dalam kekekalan, dalam surga. Kemudian yang terakhir, Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, kita pun diberikan otoritas untuk menaklukkan dunia. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 katakan, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai senantiasa sampai kepada akhirnya. Jadi kita diberikan otoritas untuk menaklukkan dunia melalui penginjilan dunia. Itulah satu-satunya cara kita untuk menaklukkan dunia ini. Dunia yang sedang ada dalam bencana, kita pulihkan, kita taklukkan, maksudnya dipulihkan dengan Injil. Kita yang tadinya hidup sebagai manusia, sebagai gambar Allah yang dapat menikmati Allah, yang dapat bersekutu dengan Allah, kita yang telah jatuh dalam masalah besar, yang telah kehilangan gambar Allah itu, yang telah kehilangan roh karena kita telah terpisah, kita hidup dalam dosa dan kita menjadi budak-budak setan. Kita yang hidup dalam masalah-masalah kehidupan kita yang berupaya tapi semuanya berbuah kegagalan. Tapi Tuhan telah menyelamatkan kita melalui Kristus, yaitu Yesus, dan bahkan memberikan kita kasih karunia, memberikan kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, kita menikmati berkat sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga dari sini kita harus memiliki 5 jaminan atau 5 keyakinan sebagai orang-orang yang diselamatkan. Yang pertama,
kita harus memiliki keyakinan akan keselamatan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 13. Barang siapa memiliki anak Allah, dia memiliki hidup. Barang siapa memiliki Yesus yang adalah Kristus, dia memiliki hidup bersama-sama dengan Allah. Dia memiliki hidup yang kekal. Dia diselamatkan. Oleh sebab itu, kita tidak perlu lagi untuk ragu bahwa saya ini diselamatkan atau tidak. Tapi jika kita percaya bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup, maka keselamatan itu menjadi sebuah jaminan bagi kita. Bukan lagi mudah-mudahan, tapi pasti menerima keselamatan. Yang kedua, kita memiliki jaminan atas jawaban doa. Jaminan atas jawaban doa dalam Yohanes pasal 16 ayat 24 mengatakan, jika kamu tinggal dalamku dan firmanku tinggal dalam, maka mintalah maka akan diberikan kepadamu. Berdoalah dalam namaku maka akan diberikan kepada kita. Yang ketiga, kita memiliki jaminan bimbingan Roh Kudus. Kita hidup di dunia ini, kita memiliki jaminan bahwa Roh Kudus berdiam dalam diri kita, membimbing kita, bahkan Roh Kudus berkarya atas kita. Jadi syaratnya hanya satu. Amsal pasal 3 ayat 6. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Jangan menganggap bahwa kita ini bisa dalam segala sesuatu, melainkan Tuhanlah yang memberikan kita berkat rohani sehingga kita dimampukan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kita diberikan kuasa untuk menerima bimbingan Roh Kudus, diberikan kuasa untuk menerima bimbingan Roh Kudus. Yang keempat, kita menerima jaminan pengampunan. Jaminan pengampunan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita. Di sini kita sering tertipu ya. Setan selalu membisik kepada kita. Kamu itu orang berdosa, kamu itu nggak pantas untuk melayani Tuhan, kamu itu nggak berkualifikasi karena kamu itu hidup sebagai orang berdosa. Tapi melalui penjelasan ini, kita harus memiliki keyakinan bahwa kita ini telah diampuni, tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Jadi jangan tertipu lagi dengan tipuan-tipuan setan itu. Dan pada akhirnya, ketika kita hidup sebagai manusia yang telah diselamatkan ini, kita akan memiliki kemenangan. Jadi jaminan kemenangan. Jaminan kemenangan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, yang kita alami, itu tidak melampaui kekuatan kita. Jadi ingatlah, kita manusia yang diciptakan oleh Tuhan, bukan untuk bersandar kepada pengertian kita sendiri, melainkan menerima berkat rohani dari Tuhan. Oleh sebab itu, bukan dengan kekuatan kita, melainkan dengan berkat rohani, kuasa, hikmat, dan yang telah diberikan Tuhan bagi kita. Jadi jangan berpikir dengan cara pandang kita sendiri, tapi berpikirlah dari cara pandang Tuhan bagi kita. Berkat rohani, teosentris, inilah yang kita sebagai manusia yang diselamatkan. Kita harus hidup sebagai orang-orang yang berpusat kepada Tuhan. Jadi di dalam penjelasan ini, inilah sebuah kabar baik bagi kita, Injil bagi kita. Kita yang hidup dalam masalah mendasar, yang hidup dalam status orang tidak percaya. Tapi dalam Kristus, Dia telah menjadi solusi bagi semua masalah kita. Karena masalah kita adalah masalah mendasar. Masalah kehidupan ini, masalah yang ada dalam kehidupan kita. Uang, masalah keluarga, masalah kesehatan, apapun itu bukan lagi masalah. Karena masalah mendasar kita sudah diselesaikan. Tidak ada bedanya orang yang hidup di dunia ini punya uang atau tidak punya uang, sehat atau sakit. Tapi jika tidak memiliki solusi ini, maka semuanya pada akhirnya akan binasa juga. Artinya semuanya bermasalah. Tidak ada yang tidak memiliki masalah. Bagi kita, telah dipulihkan atas masalah mendasar. Kita hidup dan pada akhirnya kita bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan. Inilah kabar baik bagi kita. Oleh sebab itu,
diselamatkan atau tidak, tapi milikilah jaminan akan keselamatan kita. Saya ini berdoa tapi menerima jawaban atau tidak, tapi dalam Kristus kita akan menerima jawaban doa. Kan saya ini ibarat berjalan tanpa arah, tidak seperti itu. Setelah menerima Roh Kudus dan kita dibimbing oleh Roh Kudus, saya ini terus hidup dalam dosa, tapi dalam Kristus kita telah diampuni, jangan tertipu lagi oleh setan. Saya ini orang yang tidak mampu, orang yang tidak berkualifikasi, tetapi di dalam Kristus kita menerima berkat rohani sehingga kita dimampukan untuk menjadi para pemenang di dalam Tuhan. Ini saja yang saya dapat sampaikan. Tidak terasa sudah hampir 1,5 jam, dan selanjutnya kita akan melanjutkan dalam forum. Dan mari kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur bagi Tuhan karena Engkau telah membukakan Injil ini bagi kami, mengizinkan bahwa kami mengerti bahwa Yesus adalah Kristus. Tuhan, biarlah mulai hari ini kami tidak goyah, kami tidak ragu lagi dengan keselamatan yang kami miliki, kami tidak ragu lagi, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan, bukan hanya untuk memulihkan Injil ini bagi diri kami, biarlah kami dapat memulihkan Injil dan memberitakannya sampai ke semua bangsa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.